Kadang-kadang makanya ketika seseorang yang sedang berbohong ini antara pertanyaan ya dan jawaban ini jauh nggak nyambung. Karena dia berusaha agar kebohongannya, karena bohong sama juga selingkuh ya, kebohongannya ini tidak terendus oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas sedikit ya, sebetulnya mengenai bagaimana caranya sih mengetahui ketika si pasangan, si suami ataupun si istri ini punya rasa curiga terhadap pasangan. Jadi mulai ada keraguan kepercayaan terhadap pasangan. Yaitu dia memiliki sebuah insting mungkin ya, seakan-akan memang pasangannya terlihat sedang menjalani sebuah perselingkuhan. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan? Di sini Kang Kumis akan bahas mengenai 6 poin penting ya untuk menjawab kecurigaan-kecurigaan ketika seseorang curiga bahwa pasangannya ini dianggap sedang melakukan sebuah perselingkuhan. Nah ini. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, komen, dan juga share, serta jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat semua tidak pernah ketinggalan untuk info-info selanjutnya di channel Kang Kumis. Nah, dan juga Kang Kumis mengucapkan terima kasih yang sangat banyak ya kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis dan alhamdulillah berkembang hingga saat ini. Nah, sahabat, mari kita lanjut ke topik, yaitu kita akan kembali membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika seseorang mencurigai pasangan berselingkuh. Nih. Yang pertama adalah, apakah si pasangan ini mulai diam, namun dia tampak gelisah ketika melihat Anda. Ini kegelisahan di sini karena dia memang, menurut psikologis ini dia mengatakan bahwa ketika seseorang diam dan terlihat takut, dia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak berani disampaikan kepada pasangannya. Ya, tentunya perbedaannya di sini adalah ketika kita bicara sesuatu yang baik untuk kehidupan rumah tangga, artinya tidak ada hal-hal lain yang harus ditutupi, disadari atau tidak, diakui atau tidak. Ketika kita memang betul-betul ingin harmonis, sahabat curhat paling baik adalah pasangan. Ya, ini. Namun akhir-akhir ini dia menjadi tertutup dan tidak berani lagi berbicara tentang apapun. Nah ini. Ini yang keanehan pertama yang terjadi ketika seseorang dicurigai melakukan sebuah perselingkuhan. Lalu apakah orang yang Anda curigai ini bertingkah seperti itu atau berperilaku seperti itu? Ini yang pertama. Kemudian, apakah ia lebih sedikit bicara? Ya mungkin tadinya bisa jadi pasangan Anda ini jauh lebih vokal daripada Anda. Ini. Jadi seperti itu. Namun akhir-akhir ini banyak hal yang didiamkan. Ya, ini biasanya ketika orang diam, ini termasuk juga mengurangi aktivitas keseharian. Jadi dia lebih banyak bengong dan tidak tahu lagi mau berbuat apa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Anda bisa lihat dari raut wajah. Apakah bentuk raut wajah yang seperti ketakutan ini terus tampak setiap waktu? Ya, ketika itu bukan sebuah perselingkuhan, memang ada rasa takut. Tapi biasanya rasa takut itu tetap disampaikan karena secara refleks dia memang merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Namun ketika bicara perselingkuhan, inilah yang paling sulit karena di sini ketika bicara perselingkuhan ini tentunya dia mulai ada rasa terhadap selingkuhannya. Ketika saya ngomong nanti saya akan kehilangan si dia. Ya, ketika saya tidak ngomong saya juga takut kehilangan si dia. Ini kan si dia ini maksudnya dua, si dia selingkuhan dan si dia pasangan. Ini karena kenapa ia selingkuh itu karena dia masih berusaha mempertahankan pasangan hidupnya. Ada yang seperti itu ya. Jadi rata-rata takut diketahui karena takut kehidupan rumah tangganya kurang kondusif. Ini jelas logika ya seperti itu. Ya, ini kesulitannya adalah sebetulnya rasa ketakutan yang berlebih yang selalu dirasakan oleh seseorang ketika berbuat salah dengan orang yang sebetulnya masih ia cintai. Ini. Lalu yang keempat, apakah dia ya mengalami penurunan seksual hubungan suami istri, ya ini. Jadi mungkin yang tadinya dia bisa memberikan semangat, lalu kemudian dia cepat respon ketika suami menginginkan. Akhir-akhir ini kalau toh mau, ya dia tidak melayani dengan baik, ya. Bahkan bisa jadi loh ya. Pernah saya sampaikan juga bahwa bisa jadi seseorang ketika berselingkuh ini selingkuh di atas selingkuh. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sedang berhubungan dengan pasangannya, lalu dia membayangkan orang lain. Ini sudah 2 kali lipat. Nah, inilah yang kenapa terjadi seperti itu. Ya itu dasarnya. Ya,
Lalu kemudian yang kelima, poin kelima ini memang sangat menyiksa ya, sangat menyiksa perasaan seseorang ketika seseorang sedang menjalani hubungan yang memang tertutup. Nah, yaitu perasaan takut, pasangan curiga. Ini akan terus menyelimutinya, akan terus menghantuinya. Ini terlepas siapapun yang melakukan itu loh. Nah, saya yakin perasaan itu akan hadir di setiap saat. Nah, lalu dia berusaha bagaimana sih solusinya? Bagaimana sih jalan keluar? Tapi di sisi lain ketika baru-baru jelas dong, baru-baru itu namanya saja baru, pasti masih saling suka lah ya antara selingkuhan dengan selingkuhan. Ya, ini masih suka. Dia bingung ya. Nah, hal itu sebetulnya yang menyiksa seseorang sehingga terbentuk dalam visualisasi seseorang dalam kesehariannya. Itu karena sebetulnya adalah bentuk sebuah kebohongan yang keluar menjadi sebuah bentuk. Jadi kebohongan yang tanpa sadar sudah tervisualisasi. Maksudnya seperti itu, ya. Lalu kemudian yang keenam, apakah ketika si dia ini diajak bicara selalu ingin merubah topik yang jauh dari masalah perselingkuhan? Ya, artinya dia berusaha beralih topik. Kadang-kadang makanya ketika seseorang yang sedang berbohong ini antara pertanyaan, ya, dan jawaban ini jauh nggak nyambung. Karena dia berusaha agar kebohongannya, karena bohong sama juga selingkuh ya, kebohongannya ini tidak terendus oleh siapapun. Jadi dia berusaha. Jadi karena takut kebentur, berarti saya harus lewat sini. Itu yang ada dalam pikirannya. Dan juga karena ketika seseorang sedang melakukan itu, tentunya diliputi rasa takut. Sehingga kadang jawabannya pun ngawur, nggak masuk logika. Ini karena dia bingung harus ngomong apa. Ini adalah 6 tanda. Ketika Anda curiga pasangan Anda selingkuh, apakah mengalami 6 hal ini? Anda perhatikan ya. Namun di sini tentunya Anda perlu penjelasan yang sejelas-jelasnya dari pasangan Anda, karena kehidupan rumah tangga ini tentunya banyak sekali masalah, tapi masalah yang timbul juga belum tentu masalah perselingkuhan. Makanya di sini jangan pernah menunda penyelesaian masalah. Ketika terjadi hari itu, selesaikan hari itu. Lalu baikan. Karena sehebat apapun keluarga pasti ada kalanya terjadi clash antara suami dan istri, dan itu manusiawi, ya. Karena banyak faktor yang mengarah ke situ ya. Karena banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi setelah kita menikah. Kadang kita banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi serta impian. Pinginnya setelah kita menikah punya ini. Tapi ternyata banyak batu sandungan dalam rangka menciptakan keluarga harmonis. Makanya di sini dituntut bijak dan tentunya tetap dalam jalur saling menyayangi. Ya, karena ketika Anda dengan pasangan Anda selalu bijak, insya Allah tidak ada permasalahan yang terbengkalai untuk penyelesaiannya. Ya, ketika keluarga bisa harmonis karena bukan tanpa masalah, tapi pandai dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Nih. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua, dan terus panteng di channel Kang Kumis. Dan Kang Kumis ucapkan salam harmonis untuk sahabat semua, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.